Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan share ke kalian mengenai satu buah TWS ANC dari Empau. Ini adalah Empau M13 Pro. TWS ini harganya affordable ya, terutama untuk sebuah ANC TWS. Jadi kalau kalian tuh pengen merasakan teknologi ANC tapi mungkin budget kalian tuh nggak banyak ya, di bawah 500.000, ini adalah salah satu TWS yang bisa kalian pertimbangkan. Harga TWS ini ketika di review itu berada di 300 ribuan. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan TWS ini, kalian bisa langsung aja cek tokonya di Tokopedia dengan nama tokonya Barang Murah. Tapi kalau kalian nggak mau repot, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Dan nanti ketika kalian terima barangnya, kalian jangan kaget kalau kalian hanya menerima unit dus yang menurut gue ini agak terlalu polos ya. Jadi dia nggak ada brand Empau-nya sama sekali di dusnya maupun di TWS-nya, yang buat gue pertama kali melihat TWS ini juga agak bingung. Tapi setelah gue konfirmasi ke Barang Murah, ini adalah TWS yang sama persis untuk versi Pro-nya. Jadi langsung yuk kita bahas apa sih yang ditawarkan dari M13 Pro ini. Kita bahas yuk dari desain dan build quality-nya. Yang dimana untuk dari sisi desain ini mirip ya sama dengan TWS yang pernah gua review yang lainnya. Desainnya simple, mempunyai warna black dove, dan di sini untuk build quality-nya sesuai dengan harganya. Dia masih berbahan plastik, tapi overall gua ngerasa cukup oke dan gak ada masalah sama sekali dari sisi build quality-nya. Untuk layoutnya sendiri, charging portnya ada di bagian belakang dan udah menggunakan USB Type-C. Untuk tutup engselnya ini cukup kokoh bisa gue bilang. Dan ketika kalian posisikan miring seperti ini, dia ada penahannya ya. Jadi dia nggak akan langsung tertutup. Dan untuk bagian depannya ini ada 4 buah LED menandakan status indikator sisa baterai pada case-nya ini. Kemudian untuk desain dari earbudnya sendiri, di sini menurut gue mempunyai desain yang agak mirip juga dengan beberapa TWS pada umumnya. Dia punya desain model kapsul seperti ini, tapi untuk fittingnya ini kalian harus hati-hati ya, karena dia mempunyai housing yang besar menurut gue dari sisi size-nya. Dan untuk telinga gue sendiri, untuk fittingnya ini nggak terlalu nyaman gue gunakan dalam jangka panjang. Jadi sekitar 1 jam gue udah merasakan agak pegel di tulang telinga gue. Jadi kalau kalian yang kupingnya kecil, kalian gue rasa nggak akan cocok dengan TWS ini ya. Karena buat gue yang kupingnya medium atau bisa gue bilang kuping rata-rata aja, di sini tuh masih terberasa terlalu besar. Kemudian untuk TWS sendiri pasti udah menggunakan fitur touch control ya. Jadi nggak ada button yang bisa kalian klik-klik gitu. Jadi di sini udah kayak touch gitu. Yang jelas untuk TWS ini kalian bisa mengganti modenya melalui TWS yang sebelah kiri, tinggal kalian tahan 1 detik, nanti dia akan berganti mode mulai dari ambient mode, ANC, dan ANC off. Dan ketika kita ngomongin kualitas dari ANC-nya sendiri, untuk harga 300 ribuan memang kalian nggak bisa terlalu berharap lebih. Apalagi kalau kalian berharap kualitas ANC-nya itu mirip dengan sebuah TWS yang punya harga di atas 800 ribu ya. Karena memang untuk kualitas ANC sini tuh kayak nice to have aja. Jadi memang ada berpengaruh ketika ANC-nya kalian nyalain. Untuk noise reduction-nya sendiri gue rasa paling hanya sekitar 20-30% aja dibandingkan dengan ANC off. Begitupun dengan ambient mode-nya. Jadi untuk ambient mode-nya memang dia agak ngasih sedikit suara transparasi yang berada di sekitar kita. Tapi memang tetap gue akan merasa agak kesulitan ketika gue berbicara sambil mendengarkan lagu even di low volume. Jadi untuk transparency mode dan ANC mode-nya sekali lagi ini adalah fitur yang nice to have untuk sebuah TWS dari ke 300 ribu. Tapi kalian memang nggak bisa terlalu berharap banyak untuk kualitas dari ANC dan ambient mode tersebut. Kemudian selanjutnya untuk fitur-fitur lainnya seperti misalkan IP ratingnya, di sini yang gue cukup surprise dia dilengkapi dengan sertifikasi IPX8 yang dimana nggak terlalu banyak ya ada TWS yang menggunakan sertifikasi IPX8 tersebut. Untuk IP rating IPX8 sendiri sebenarnya kalian udah bisa nyemplungin TWS ini ke dalam air ya. Jadi kasarnya tuh kalian bisa pakai berenang, tapi gua rasa memang untuk fitur TWS ini nggak akan ada ya kalau kalian pakai TWS sambil berenang. Jadi dengan kata lain sebenarnya IPX8 ini paling bisa oke ketika kalian pakai buat berbagai macam kebutuhan seperti olahraga, atau misalkan terkena cipratan hujan, atau misalkan kalian pakai buat naik gunung. Ini tuh ngasih fitur safety yang lebih aja supaya kalian nggak perlu takut kalau TWS ini terkena air.
Di luar itu sih seperti misalkan Bluetooth versionnya, dia menggunakan Bluetooth versi 5.2, untuk kodek yang disupport juga masih SBC, dan itu hal yang sangat wajar untuk sebuah TWS budget seperti ini. Untuk kualitas koneksinya menurut gue di sini oke ya, dalam artian untuk berbagai multimedia seperti gue pakai untuk nonton YouTube, dialognya itu masih berjalan cukup lancar, nggak terlalu berasa delaynya yang mengganggu gitu, dan overall gue ngerasa gue masih happy sih menggunakan TWS ini untuk berbagai macam kebutuhan multimedia. Even untuk casual gaming seperti misalkan gue main Mobile Legends pun gue nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk kualitas latency dan mikrofonnya kita tes langsung aja yuk, biar kalian nggak penasaran, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kalau kita share mengenai kualitas mikrofon dari Empow M13 Pro ini, tinggal kalian lihat sendiri mengenai kualitas mikrofonnya gimana. Dan sekarang gue juga udah mempersiapkan untuk suara public noise gitu ya. Jadi kalian juga bisa menilai kira-kira ketika kalian gunakan TWS ini di outdoor gitu, apakah bisa meready suara sekitar apa enggak. Tinggal kita tes saja. Ya, seperti ini ya kurang lebih kualitas dari mikrofon Empow M13 Pro ini ketika kalian pakai di tempat yang mempunyai suara agak berisik seperti ini. Jadi itu aja ya mengenai kualitas mikrofon Empow M13 Pro ini. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk daya tahan baterainya, untuk Empow sendiri ngeklaim untuk earbudnya bisa bertahan hingga 7 jam dan untuk case-nya ini bisa bertahan hingga 27 jam. Angka yang cukup baik mengingat harganya yang sekali lagi ini masuk ke kategori budget friendly untuk sebuah TWS. Oke, itu aja ya kalau kita ngomongin dari sisi fitur yang ada di TWS ini. Sekarang yang terakhir, gimana dengan sound quality dari Empow M13 Pro ini? Secara karakter, Empow M13 Pro ini menurut gue agak slightly ke arah U-shape ya. Jadi vokalnya agak sedikit lebih mundur dibandingkan treble dan bassnya. Overall gue ngerasa untuk tuningannya ini tuningan yang all around untuk sebuah TWS di range harga 300 ribuan. Jadi untuk sebagian orang gue rasa tuningan seperti ini adalah tuningan yang aman banget ya. Jadi untuk treble-nya gue ngerasa di sini untuk sisi sparklingnya masih berasa. Jadi kalau kalian gak suka dengan treble, kalian masih bisa cukup aman dengerin Empow M13 Pro ini. Atau kalau kalian suka treble pun kalian masih bisa terwakilkan ya, karena treble di sini tuh nggak terlalu berasa roll off seperti layaknya TWS-TWS lain yang memang karakternya tuh warm. Di sini tuh gua rasa untuk sisi treble-nya masih menampilkan treble yang cukup extend, cukup detail, dan overall gua ngerasa di sini treble-nya oke lah untuk harga yang ditawarkan. Untuk vokalnya memang di sini karakternya agak sedikit mundur, tapi dia bukan tipikal yang sampai V-shape yang berasa di belakang, nggak tahu kenapa memang suaranya agak berasa sedikit aja terkompres gitu. Jadi memang dia bukan tipikal suara yang megah gitu ya. Jadi ya untuk sisi harga yang ditawarkan, apalagi memang di sini yang diutamakan untuk fitur ANC-nya, gue lagi-lagi nggak ada komplain atau masalah sama sekali dari sisi vokalnya. Begitupun dengan bassnya. Bass di sini tuningannya pas ya, dalam artian kalau kalian bass head pasti ada beberapa TWS yang punya bass yang lebih besar, tapi kalau kalian ngerasa tipikal orang yang all around pengen bass yang enak, yang fun, tapi juga nggak pengen bass yang berlebih, TWS ini menawarkan bass yang menurut gue sih kualitasnya pas, tapi memang secara kualitas dia bukanlah tipikal bass yang rich sampai lower frekuensinya tuh berasa deep gitu, enggak. Jadi dalam artian bass di sini tuh masih agak sedikit ke arah boxy, dan overall sih dia memang masih cukup cocok kalau kalian suka mendengarkan bass-bass yang cukup cepat ya, misalkan kayak musik-musik rock gitu, di sini masih oke. Tapi kalau kalian suka dengan tipikal bass yang menggelegar, yang boomy, di sini gua rasa bukanlah tipikal bass yang kayak bisa nge-reach deep bass gitu ya. Jadi memang karakternya aja yang berbeda. Dan kalau kalian ngomongin dari sisi teknikalitas di sini cenderung biasa aja. Dia soundstage-nya ada, tapi bukanlah tipikal soundstage yang luas. Separasinya cukup berasa, tapi lagi-lagi bukanlah suatu hal yang spesial yang ditawarkan. Jadi overall sih untuk teknikalitasnya di sini oke aja, tapi memang nggak ada yang spesial. Yang menurut gue cukup bagus adalah dari sisi powernya justru, yang dimana di indoor aja gue hanya membutuhkan sekitar 50-60%, dan itu gue rasa udah cukup kenceng. Dan untuk outdoor gue membutuhkan power sekitar 70-80% ya. Jadi memang masih ada spare sisa yang bisa kalian manfaatkan kalau kalian suka dengan suara yang kenceng. Jadi untuk powernya oke banget di sini.
Jadi kesimpulannya gimana? Kalau buat gue, kalau kalian memang sedang mencari TWS all around dengan fitur ANC harga di bawah 400.000, kalian boleh considering buat nyoba Empau M13 Pro ini, karena menurut gue untuk harga yang ditawarkan di sini memang nggak ada suatu hal yang mengganggu, yang salah sama sekali nggak ada. Jadi menurut gue TWS ini adalah salah satu pilihan TWS yang cukup aman menurut gue. Jadi untuk fitur yang ditawarkan berjalan lancar. Untuk koneksinya, Bluetooth-nya, latensinya pun masih oke untuk berbagai macam multimedia, baterainya pun cukup awet. Dan untuk suaranya di sini oke ya, dalam artian dia sangat all around, sangat aman, bassnya oke, treble-nya oke. Dan kalau ada satu kekurangan yang gue rasakan di TWS ini mungkin hanya di bagian fittingnya, karena housingnya yang besar yang membuat untuk penggunaan dalam jangka panjang kurang nyaman untuk telinga gue aja. Jadi itu aja yang bisa gue share dari Empau M13 Pro ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya tinggal kalian cek aja ya di deskripsi di bawah. Atau kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis aja di kolom komen. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.